Loh. Kok bisa jadi begitu, Kakang Brahma? Ada apa, Harnum? Gardika dan Kendala jadi anggota pasukan keraton. Ah, yang betul. Saya melihatnya sendiri. Tadi pagi waktu saya diajak Simbo belanja ke pasar pusat, saya lihat Gardika dan Kendala sedang sibuk latihan baris berbaris dengan sejumlah pasukan keraton. Pakai seragam? Iya, mereka memakai seragam pasukan keraton Kahuripan. Kita kalah, Set. Kalah? Bagaimanapun juga, kita harus angkat topi pada mereka. Mereka pandai memanfaatkan kesempatan. Tapi kita bukan berarti kalah total, cuma kalah posisi. Tentu saja, mereka anggota pasukan keraton. Sedangkan kita cuman babu dan congos. Itulah. Posisi kita sekarang lebih sulit lagi, Kakang. Sebab otomatis sekarang, mereka sudah jadi orang Kahuripan, prajurit keraton. Kalau kita bentrok dengan mereka, berarti bentrok dengan pasukan Kahuripan. Iya, memang keadaan jadi serba sulit bagi kita. Tapi percayalah, akan selalu ada jalan bagi kebenaran untuk menumpas kejahatan. Karena adalah sudah menjadi tradisi bunga rampai lakon kehidupan, bahwa awal mula, sang kejahatan akan selalu ditundukkan kemenangan. Namun pada akhirnya, kebenaran jualah yang unggul. Jadi langkah apa yang harus kita ambil guna menanggulangi perkara ini? Seperti biasa, menunggu. Menunggu. Untuk mencapai kemenangan, harus ada pengorbanan. Dan menunggu termasuk pengorbanan juga, bukan? Ya, Kakak. Contohlah kesabaran kucing dan harimau. Mereka tidak segan menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Diam tanpa bergerak sama sekali, sambil menahan lapar. Begitu mangsanya lengah, secepat kilat dia menubruk mangsanya, dan berhasil. Nah, masa kita harus kalah oleh kucing dan harimau? Iya, Kakak. Sudah 10 hari Brahma dan Harnum tidak muncul. Aku tahu mereka menunggu kita sampai lengah. Tapi jangan harap hal itu mereka bisa dapatkan. Sekarang kita bukan lagi sebagai mangsa, akan tetapi sebagai si pemburu mangsa. Ya, kita sudah punya pasukan. Artinya kita sudah bisa melakukan perburuan sendiri. Kita sudah berada di atas angin. Kalau Brahma berani mengganggu kita, berarti dia secara langsung mengganggu pasukan keraton Kahuripan. Dan kita berhak menuduh dia sebagai pemberontak. Wah, kembali ke masa lalu. Dia kembali menjadi pemberontak dan kita menjadi pasukan pemerintah. Posisi memang kembali kepada semula. Akan tetapi sekarang suasananya jauh berbeda. Kita jauh lebih kuat daripada dia. Akan bisakah Brahma menghimpun kekuatan di negeri Kahuripan ini? Aku rasa tidak. Kalau dia mengundang kekuatan dari luar, misalnya pasukan dari Madangkara dia bawa ke sini. Itu lebih mustahil lagi. Sebab sama saja dengan menghendaki perang antar kerajaan. Nah, apakah Brahma sudah siap untuk menghadapi Kahuripan yang sudah jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan Madangkara? Atau dia akan mengerahkan angkatan perang Dewangga? Itu berarti dia berbuat bodoh. Sebab sama saja mereka menantang Majapahit. Karena yang berada di belakang Kahuripan adalah Majapahit. Prabu Tri Buwana Tunggadewi tidak akan tinggal diam bila ketentraman Kahuripan ini terusik. Bila demikian, boleh dikatakan Brahma sudah lumpuh. Sekali lagi aku katakan, dia orang licik. Akalnya banyak. Nah, kita lihat apa yang akan diperbuatnya di dalam posisinya yang sudah terpojok itu. Tapi menurut hematku, kita jangan bersikap menunggu. Sebab sekarang kita sudah memiliki kekuatan. Tentu saja tidak, Kendala. Karena semenjak kita dilantik menjadi bintara pasukan keraton Kahuripan, saat itu pula lah kita sudah boleh mulai perburuan.
Ya, benar. Kakang Brahma, sekarang Gardika dan Kendala sudah berani keluar dari sarangnya. Dengan pongah dia petantang-petenteng dengan pasukannya. Berkeliaran di dalam kompleks keraton, bahkan keluar keraton. Iya, mereka sekarang sedang berada di atas angin. Bagaimana kalau kita ganggu? Boleh saja, tapi harus di tempat yang sunyi. Di luar kota lebih bagus. Supaya ada kesan bahwa mereka diserang gerombolan liar. Tapi pasti mereka akan tahu bahwa yang menyerang adalah kita. Tentu saja, Harnum. Sebab siapa lagi di Kahuripan ini yang memusuhi Gardika dan Kendala kalau bukan Brahma dan Harnum? Dengan begitu, kita bisa dicap pemberontak, Kakang. Dengan dalih menyerang pasukan keraton, kita bisa jadi buronan. Semenjak pertama kali kita menginjak bumi Kahuripan ini, kita pun sudah jadi buronan, bukan? Tapi dulu kita buronan pasukan Demung Wikalpa. Kalau sekarang, buronan resmi pasukan Kahuripan secara keseluruhan. Berat, Kang. Nah, kalau begitu urungkan saja niatmu untuk menyerang pasukan Gardika itu. Jadi serba salah. Iya, kita menghadapi dilema yang berat, Harnum. Keberhasilan Gardika dan Kendala menjadi anggota pasukan keraton Kahuripan membuat kita seolah menghadapi dinding batu karang. Benar, Kakang. Kita benar-benar terpojok. Jauh-jauh dari Kuntala ke Kahuripan. Setelah tiba di sini, masa harus pulang kembali dengan tangan hampa? Rasanya kita telah melakukan suatu hal yang sia-sia. Kita tidak akan pulang, Harnum. Pantang surut langkah bagi Brahma. Meskipun harus masuk ke dalam mulut harimau. Kepalang basah, maju terus. Ya, Kakang. Horda. Bikin kaget saja ke pengawal. Masak apa, Mbok? Tanya-tanya. Sana, tugasmu jaga di depan sana. Kok langak-longok ke dapur? Mbok, sedang kemana dia? Siapa? Itu juru masak yang baru. Ikem. Iya. Sedang ke dalam. Dipanggil oleh Juragan Putri. Oh. Dia janda loh. Oh, justru janda lebih asoy, Mbok. Biasa. Nah, itu dia. Apa sabda Gusti Putri, Kem? Tidak ada apa-apa. Cuma disuruh membersihkan kamarnya. Oh. Ada Tuan pengawal. Apa kabar, Kem? Baik-baik saja, Tuan. Jangan panggil Tuan, ah. Aku ini prajurit Tamtama. Panggil saja Kardun. Kang Mas Kardun, gitu. Nanti malam di dekat pasar ada sandiwara. Rombongan sandiwara dari Ganding. Baguslah. Nonton yuk. Nanti malam saya disuruh mijit Gusti Putri. Ah, sayang. Nonton sendiri saja, pengawal. Nanti di sana juga banyak gadis. Ya, Kem, ya? Iya, Mbok. Biar banyak gadis yang lain. Kalau tidak sama Ikem, tidak mantep, Mbok. Gombak. Ayo, sana kau kembali ke depan. Jaga. Nanti ada Gusti Putri ke sini, mati kau. Ya, iyalah. Air-air ini banyak tamtama yang suka langak-longok ke sini. Ada yang berani nongol ke dapur ini. Ada juga yang lewat-lewat sambil menoleh ke sini. Semua itu gara-gara ada kamu di sini, Kem. Masa iya, Mbok? Iya, dulu-dulu tidak. Tapi semenjak kau bekerja di sini, banyak yang lirak-lirik ke sini. Ada saja alasannya. Ada yang tanya masak apalah, minta minum lah, inilah, itulah. Padahal semuanya itu hanya ingin bertemu dengan kau. Ya, mereka tidak bisa disalahkan.
Sebab kamu cantik sih. Ah, si Mbok ini, saya orang desa, miskin. Biar orang desa, kalau kau didandani, tidak akan kalah dengan para putri keraton. Ah, si Mbok ini. Sudahlah, jangan menolak karunia Dewata, bahwa kau memang cantik. Siapa tahu nasibmu baik, jadi istri Hulu Balang atau Senopati. Makanya, mulai hari ini, kau harus belajar dandan. Jangan dekil begitu. Ah, malu, Mbok. Hus, dandan kok malu? Nanti aku ajari. Kau boleh pakai bedakku, juga gelang. Anting-antingku kau boleh pakai. Ah, tidak usah, Mbok. Hus, kau ini masih muda. Jangan terlalu diingat-ingat perasaan sakit hatimu, dikhianati suamimu. Sudah, lupakan. Kau muda dan cantik. 1000 laki-laki akan datang rebutan untuk mendapatkan kau. Wah, gawat Kakang Brahma. Gawat bagaimana? Maaf Kakang, bukan menyombongkan diri saya. Dikarenakan saya cantik. Iya, memang gawat. Lama-lama namamu akan tersebar. Sekarang saja sudah ramai Kakang. Berita tentang adanya pembantu yang cantik di rumah Paduka dan Nutara sudah sampai ke tingkat para Hulu Balang dan Punggawa. Bisa-bisa sampai ke telinga Gardika. Wah, kalau benar, Gardika bisa curiga. Lantas dia membuktikan sendiri kebenaran berita itu. Lalu kalau dia melihat bahwa yang menjadi kuncingan itu adalah kau, bisa geger. Itulah Kakang, saya jadi cemas. Kalau sampai Gardika atau Kendala tahu bahwa kau yang jadi si Ikem, pembantu yang cantik itu, ya, apa boleh buat? Permainan sandiwara kita berakhir sampai di situ. Lalu? Kita pergi, tinggalkan keraton ini. Kenapa saya cantik? Coba kalau saya jelek, kan tidak bakal jadi runyam begini. Ingat Hardum, kecantikan adalah anugerah yang widi. Jangan kau sesali. Justru kau harus mensyukuri. Iya, Kakang. Ikam, Ikam. Ya, Mbok. Lihat, apa ini? Wah, kebaya. Ya, kebaya, selop, jarit, gelang, anting-anting. Mbok habis belanja, borong. Hus, bukan. Lalu? Ini untukmu. Untuk saya? Ya, dari Hulu Balang Kereta. Hah? Ya, diam-diam barusan menemui aku di dapur dan memberikan ini. Katanya untuk kau. Wah, kok pakai ngasih-ngasih segala? Itu tandanya kau diminati oleh Hulu Balang Kereta. Jangan bengong begitu. Ayo, terima bingkisan ini. Barang-barang ini bagus-bagus dan mahal. Tidak, Mbok. Hus, jangan begitu. Tidak, takut. Takut karena dia sudah beristri. Alah, istrinya baru 3. 3? Tapi orangnya masih gagah loh. Tinggi, kekar dan kaya. Kau pasti senang kalau jadi istrinya. Kacau kalau begini. Kacau? Kacau apanya? Wah, Kakang Brahma, kacau. Kacau apanya? Ancur-ancuran. Maksudmu? Peminat semakin banyak. Oh ya? Ya, tadi siang bingkisan datang lagi. Dan kali ini dari Hulu Balang Kereta. Bahkan, baru terima bungkusan paling gede dari Punggawa Dirta. Wah. Bagaimana ini, Kakang? Perkembangannya kok jadi kacau begini? Ya, pilih salah satu. Tergantung seleramu. Yang gemuk, apa yang kurus, yang tinggi gede, atau yang pendek kecil. Ya, terserah sukamu. Pokoknya pilih yang paling ganteng. Kakang malah ngaco. Serius, Kang? Begini saja. Terima saja semuanya. Pemberiannya atau orangnya? Dua-duanya. Kakang jangan gila. Kakang yang serius, jangan bercanda melulu. Perkembanganmu memang jadi tambah runyam. Sudah, sekalian saja bikin kacau. Maksud Kakang? Layani semuanya. Loh. Memangnya saya apaan? Maksudku, semuanya kau beri harapan. Tentu saja kau sudah tahu caranya menjaga dirimu, bukan? Iya.
Semuanya beri harapan, biar semuanya mabuk cinta. Dengan begitu, secara tidak langsung, kau mengadu domba mereka. Oh iya, benar. Ini kesempatan untuk mengadu domba mereka. Dengan kecantikan yang saya miliki, saya bisa mengadu domba orang-orang Kahuripan. Iya, kecantikan wanita lebih berbahaya daripada pedang. Dan lebih merusak daripada racun yang paling berpisah. Aku bukan mau mengajarimu yang tidak-tidak. Tapi ini adalah salah satu siasat untuk membuat lawan jadi kacau. Iyalah. Katanya ada pembantu yang cantik di rumah Paduka Danutara. Kau ini Kendala. Ikut-ikutan para prajurit. Selera rendah. Naksir pembantu. Aku sih tidak selera. Tapi aku heran. Prajurit keraton itu jangan yang muda, yang masih bujangan, yang sudah punya istri, bahkan yang sudah tua bangka. Ramai bener menceritakan kecantikan si Ikem. Ikem? Nama pembantu itu Ikem. Oh. Cantik kayak apa sih si Ikem itu? Alah, pembantu. Secantik-cantiknya pembantu, ya begitu itu. Deso. Kalau Deso, masa hulu balang kereta, bahkan Punggawa Dirta juga mabuk kepayang. Hah? Yang benar? Iya, tuh. Anak buah kita yang bergerombol di depan gardu jaga itu sedang membicarakan hulu balang kereta dan Punggawa Dirta yang bersaing untuk mendapatkan si Ikem. Bikin malu saja. Seperti tidak ada gadis bangsawan lainnya. Pembantu ditaksir. Otaknya sudah miring barangkali mereka itu. Ya, kau bisa bicara begitu karena kau belum melihat orangnya. Siapa tahu kalau kau sudah melihat si Ikem, kau juga mabuk kepayang. Kau ini ngomong apa Kendala? Iseng. Kau ini bagaimana, Kem? Semuanya kau layani. Loh, kata Mbok, semuanya harus diterima. Pemberiannya yang diterima. Orangnya ya dipilih. Saya takut menyinggung perasaannya, Mbok. Jadi semuanya mau kau tampung? Kalau datang, masa saya usir? Ya tidak. Tapi kau harus memperlihatkan sikap yang tegas. Artinya di waktu menerima kunjungan mereka, tunjukkan sikapmu yang punya maksud tertentu. Kepada yang kau sukai, tunjukkan kehangatanmu. Kepada yang tidak kau sukai, tunjukkanlah sikap yang menolak, tapi secara halus. Ya, iya, Mbok. Ayo, kalau tidak mau berhenti, dua-duanya aku hajar. Ada apa kalian ini, ha? Berkelahi dengan teman sendiri. Ya, aku tahu. Kalian memperebutkan si Ikem. Memalukan. Berkelahi memperebutkan perempuan. Berantem gara-gara babu. Hina tahu? Hina berkelahi memperebutkan perempuan. Apalagi yang diperebutkan seorang pembantu. Pembantu di keraton ini banyak. Emban juga segudang. Setiap rumah pembesar di keraton ini punya pembantu 5 orang. Emban juga 5 orang. Nah, tiap rumah ada perempuan menganggur 10 orang. Kenapa harus saling cakar semuanya ingin si Ikem? Pembantu di rumah Juragan Demung Wikalpa juga cakep-cakep. Si Inot manis. Si Roniti bahenol. Si Katmiatun damplon. Si Ijah montok. Nah, mereka semua tidak kalah oleh si Ikem yang kalian perebutkan itu. Kalau mau berkelahi, nanti dengan musuh di medan perang. Di situ kalian akan tahu bagaimana berkelahi yang sebenarnya. Saling bunuh dengan nyata. Di dalam kancah peperangan, kalian boleh menonton pertumpahan darah sepuasnya. Boleh lihat perut yang robek.
usus yang terburai, leher yang putus, tangan yang patah, dada yang remuk, kepala yang pecah, dan sebagainya. Ayo semuanya buka baju. Buka. Baris di tengah lapangan. Kalian semua dijemur. Tidak boleh bubar sebelum ada perintah dari aku. Dan kau, Trokata, Garba, lari keliling lapangan 20 kali putaran. Cepat, lakukan! Ya. Memalukan. Anak-anak berkelahi lagi. Iya. Kemarin si Ragum dan si Randeng saling tusuk pakai keris. Dulu si Samparan dengan si Kenclong saling babat pakai pedang. Tadi si Trokata dengan si Garba saling serang pakai tombak dan perisai. Perkelahian yang ngawur, tombak dan perisai lepas, lalu bergumul, berguling-guling, persis kayak kucing berebut tulang. Yang paling mencemaskan, diam-diam di kalangan atas juga terjadi persaingan. Oh iya? Ya, Hulu Balangkreta, Munggawa Dirta, malah Rangga Kinangan, serta Senopati Grestina bersaing dengan keras untuk mendapatkan si Ikem, si janda muda yang cantik itu. Wah. Kalau sudah sampai di tingkat atas, bisa jadi perkara skandal yang memalukan. Bisa jadi urusan negara. Itulah. Aku jadi penasaran. Cantiknya seperti apa Ikem itu? Sampai membuat goncang keraton Kahuripan. Wah, jangan. Kenapa? Nanti kau juga ikut goncang. Kau memangnya sudah lihat? Belum. Mau goncang, mau tidak, perkara nanti. Ayo, kita lihat. Cantiknya kayak apa sih Ikem itu? Benar tidak kataku? Akibat kau memberi harapan kepada semua laki-laki, jadinya sering terjadi keributan. Hampir setiap hari ada perkelahian. Semuanya gara-gara memperebutkan kau, Kem. Malah ketawa. Ini bukan perkara main-main, Kem. Bisa-bisa kau dipanggil oleh Paduka Dirana dan dipecat. Paling-paling Paduka Dirana juga ingin sama saya. Waduh, kok jadi ngaco, Kem? Kau memang cantik. Tapi janganlah kecantikanmu itu jadi racun. Sumber malapetaka. Tapi gunakan kecantikanmu itu untuk kedamaian umat manusia. Habis gimana, Mbok? Semua itu di luar kemampuan saya. Itu rumah Paduka Dirana. Yang ada pohon jambu klutuk. Benar. Dapurnya yang mana? Kok ke dapur? Katanya si Ikem itu pembantu. Nah, pembantu kan biasanya ada di dapur pada siang hari begini. Oh iya. Ayo, memutar ke belakang rumah. Ya. Lebih baik kau putuskan. Pilih saja yang pangkatnya paling tinggi. Sebab kalau kau sudah digeret oleh orang yang tinggi pangkatnya, yang lain tidak akan berani macam-macam lagi. Tapi kalau kau pilih pangkatnya rendah, yang lain paling berani menggoda kamu. Ya, akan saya pikirkan, Bu. Sampurasun. Rampes. Paduka Bintara, Gardika, dan Kendala. Mari silakan. Kau Harnum. Kendala. Rupanya kau yang jadi si Ikem. Pantas kecantikan si Ikem menggegerkan. Tak taunya kau Dewi Harnum. Ya, aku Dewi Harnum. Kalian mau apa? Kendala, tangkap. Ini ada apa? Kenapa jadi bertarung? Tolong! Jangan lari! Kejar! Pasukan! Kejar! Harnum! Kakang Brahma! Kakang! Gardika dan Kendala! Aku sudah tahu. Terus kau lari menuju ke benteng utara. Jangan tunggu aku. Lompati tembok benteng itu. Dan terus lari keluar kota. Aku akan menahan mereka. Baik, Kakang.
Harnum! Kakang Brahma, Syukurlah kau selamat. bagaimana Kakang? Terpaksa aku mengeluarkan ajian Bayu Lindam. Tapi tidak dengan kekuatan penuh. Hanya sekedar untuk menahan laju pasukan keraton yang mengejarmu. Lalu, Gardika dan Kendala? Mereka memerintahkan pasukannya mundur. Dan kesempatan itu aku pergunakan untuk lari. Untung Kakang cepat datang. Kalau tidak, mungkin saya sudah diringkus oleh Gardika dan Kendala. Kasihan Simbok. Kenapa? Pasti dia diperiksa oleh Gardika dan Kendala. Sebab Simbok Katmiatun itu akrab sekali dengan saya. Kau tidak usah cemas. Paling cuma diperiksa saja. Tidak mungkin dihukum. Sebab dia bukan anggota komplotan kita kan? Kenal dengan kau baru di rumah Paduka Danutara itu bukan? Iya benar. Yang mengeluarkan angin ribut itu tidak salah lagi. Pasti Brahma. Gila. Ternyata mereka bukan saja tidak meninggalkan kahuripan, melainkan lebih dari itu, bercokol di sini, di dalam keraton. Pantas mereka bisa memasuki rumah Demung Wikalpa. Rupanya mereka sudah mengenal betul seluk-beluk di dalam lingkungan keraton ini. Hebat dan ulet. Mereka tidak segan-segan menjadi orang rendahan demi untuk bisa masuk ke sarang singa. Bagaimana asal mulanya sampai mereka bisa tinggal di dalam lingkungan keraton ini? Paling dengan cara melamar pekerjaan. Apa perlu kita periksa Mbok Katmiatun? Untuk apa? Si Mbok itu kan tidak tahu apa-apa. Dia pembantu tertua di rumah Paduka Danutara. Sudah dipercaya, dialah yang berhak menerima dan mengeluarkan pembantu lainnya. Jadi siapa tahu di antara Simbok dan Harnum pernah terjadi suatu percakapan yang penting yang menyangkut kita berdua. Baiklah, mari kita tanyai dia.